البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kemarin kita telah mempelajari tentang perkara yang sangat penting berhubungan dengan tauhid. Karena perkara tauhid tidak akan bisa jelas dan tegak kecuali kalau kita mengetahui lawannya. Baik itu berupa syirik akbar maupun syirik asghar. Setelah kita lewati macam-macam pembagian ya ikhwani fillah, maka dipahami itu dengan baik biiznillah azza wa jal. Kapan saja seorang mendapati hal-hal yang ada di sekitarnya, maka dia bisa menimbang-nimbang masuk dalam kategori yang mana. Apakah masuk syirik akbar ataukah syirik asghar? Kemudian jenis yang mana? Apakah pada sisi rububiyah atau uluhiyah atau asma wa sifat dan seterusnya. Baik, sebagai contoh misalnya indak ya alifum. Seorang menggantungkan kalung dengan niatan agar tertolak dari bala, ya, sebagai penolak bala, tidak sakit dan seterusnya. Maka apa hukumnya? Syirik akbar secara mutlak. Syirik akbar jenis apa? Rububiyah. Sudah? Yakin? Syirik asghar. Kenapa kok dihukumi syirik asghar? Karena dia hanya meyakini bahwasanya kalung yang dia pakai itu sebagai sebab, sedangkan yang menolak bala itu siapa? Allah. Baik. Hukumnya syirik asghar kalau dia memakai kalung itu dengan keyakinan sebagai sebab penolak bala. Adapun hatinya tetap yakin yang menolak bala yang ada adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kapan bisa mencapai derajat syirik akbar? Nah, kalau sampai dia meyakini bahwasanya kalung itulah yang menjadi penolak bala, dalam artian memang dia yang menyingkirkan bala, yang menolaknya, bukan Allah Subhanahu wa taala, maka jatuh dalam syirik akbar. Dari sisi apa? Rububiyah atau uluhiyah? Dari sisi rububiyah. Nah, tayyib ijlis. Apa kaidah kemarin berhubungan dengan syirik asghar untuk jenis rububiyah? Indak ya Ridwan. Kum. Nah, yaitu siapa saja yang menjadikan suatu perkara yang bukan sebab, baik secara syar'i ataupun qadari, kemudian dia jadikan sebagai sebab, maka dia terjatuh dalam syirik asghar. Secara syar'i, secara qadari bukan sebab, kemudian dia jadikan sebagai sebab, maka jatuh dalam syirik asghar. Contohnya tadi, menggantungkan kalung, menggantungkan sandal agar tidak kena ain dan seterusnya. Jelas. Atau kalau sebagian orang tua zaman dulu, ikhwan, sapu dikasih
dikasih lombok, taib, diletakkan di tengah rumah atau di depan pintu. Untuk apa? Menolak jin atau yang lainnya, atau menolak penyakit dan seterusnya. Kata orang menolak sambikolo. Ini, nah, kalau meyakini itu sebagai penolaknya, maka syirik akbar. Kalau meyakini itu hanya sebab, maka syirik asghar. Ini diantara hal yang hendaknya betul-betul dipahami ya kawan, karena banyaknya manusia yang terjatuh di dalamnya. Baik. Sekarang kita masuk pada perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berikutnya, wa dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha untuk disekutukan dalam ibadah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wa annal masajida lillah. Sungguhnya masajid itu lillah, milik Allah Subhanahu wa taala semata. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka jangan kalian berdoa dan jangan kalian beribadah kepada seorang pun bersamaan dengan ibadah kalian kepada Allah. Dan pada ayat yang mulia ini, ikhwani fillah, Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwasanya masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Al dalam al-masajid lil istighraq. Dan ada dua kemungkinan sebagaimana juga datang penafsiran dari sebagian salaf bahwasanya masjid bisa merupakan bentuk jamak dari masjidun, yang berarti apa? Tempat untuk apa? Ibadah. Tempat sujud. Yang kita kenal adalah bangunan yang diwakafkan untuk digunakan oleh kaum muslimin dalam apa? Menegakkan Jum'ah dan Jamaah. Atau juga dimaksudkan ikhwani fillah semua tempat yang digunakan untuk salat. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, nah, yang dimaksudkan adalah al-biqa' kulluha, yaitu tempat secara keseluruhan. Kenapa? Li'annal arda kulluha masjidan. Li'annal arda kulluha masjidun. Karena semua bumi ini adalah apa? Bisa digunakan sebagai tempat untuk salat, kecuali apa? Maqbarah dan hammam. Kecuali pekuburan dan hammam, yaitu toilet-toilet, kamar mandi. Sebagaimana dalam hadis di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku diberi 5 hal yang tidak diberikan kepada seorang pun setelahku. Di antaranya, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bumi ini untukku sebagai masjid, sebagai tempat sujud, sebagai tempat untuk beribadah, dan sebagai alat bersuci. Ini yang pertama, ikhwan. Masajid jamak dari masjid. Baik masjid secara istilahi, yaitu masjid yang kita kenal ini, atau masjid secara lughawi, yaitu tempat sujud, tempat beribadah. Semuanya itu lillah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau juga penafsiran yang kedua, masajid jamak dari masjadun. Beda harokat, jimnya di fathah. Kalau dengan memfathah jim berarti apa? Menjadi masdar yang bermakna sujud. Sehingga maknanya adalah salat-salat. Bahwasanya salat-salat itu secara keseluruhan harus diserahkan lillah, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan anggota-anggota sujud kita semuanya juga milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan penafsiran ini juga datang dari Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Dan kedua makna ini akhwanifillah tidak saling bertentangan. Baik, karena hakikatnya bahwasanya kesemuanya itu memang adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah semata. Masjid-masjid milik Allah Subhanahu wa taala, dan salat-salat kita juga juga hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita murnikan. Maka fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kalian berdoa kepada seorang pun bersamaan kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini la nahiyah yang minimalnya memberikan faidah pengharaman selama tidak ada yang memalingkannya. Atau hukum asalnya adalah pengharaman. Dan tad'u, na'am, fala tad'u ay doa. Itu jangan kalian berdoa. Yang mana asal doa ikhwani fillah yaitu talab, meminta. Berarti jangan kalian meminta kepada seorang pun bersamaan kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang tidak mampu memberikan kecuali Allah. Dan Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala ikhwani fillah menegaskan bahwasanya makna doa hakikatan wa syar'an huwa talab. Jadi makna doa baik secara hakiki maupun secara syar'i maknanya adalah talab, meminta. Pada kedua jenis doa yaitu doa ibadah maupun doa masalah semuanya ada permintaan padanya. Kita meminta keridhaan Allah Subhanahu wa taala pada semua ibadah kita. Berarti doa ibadah tersebut tercakup di dalamnya permintaan. Berarti akhwani fillah jelas pendalilan dengan ayat ini yaitu apa? Larangan dari berbuat kesyirikan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ridha untuk disekutukan dalam ibadah. Baik, kita selesai dari poin yang kedua. Dan poin ini merupakan perkara yang poin pertama tidak akan mungkin bisa tegak tanpanya, ya Pak. Demikian pula poin ketiga yang akan kita pelajari sekarang. Nah, poin ketiga ini juga merupakan konsekuensi setelah seseorang memenuhi la ilaha illallah, ya Pak. Jadi subhanallah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam muqaddimah kitab ini kalau kita baca, ya Pak. Jadi seorang kalau sampai meremehkan kitab Thalathatul Usul menunjukkan dia tidak paham. Nah, tidak paham. Karena kalau kita perhatikan para ulama semakin mereka bertambah ilmunya akan semakin paham betapa mengagumkannya risalah yang singkat ini. Nah, yang menunjukkan ikhwani fillah taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada pengarangnya. Pada tiga hal yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah ini, poin yang pertama berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan penetapan tauhid, bahwasanya seorang harus mengakui bahwasanya Allah lah zat yang berhak disembah dan Rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya makhluk yang wajib untuk diikuti secara mutlak. Kemudian perkara yang kedua tentang masalah syirik. Dan sekarang perkara ketiga akhwani fillah tentang perkara yang juga tidak kalah pentingnya. Bahkan di hari-hari ini kepentingan tentang perkara itu semakin besar. Kenapa? Karena banyaknya manusia yang jahil terhadapnya dan banyaknya syubhat yang ditebarkan oleh ahlul bidah maupun orang-orang kufar pada perkara tersebut, yaitu tentang al-wala wal bara.
Kita baca perkataan Syekh rahimahullahu taala, "Ats-tsalisatu anna man ata'a ar-rasul wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulahu walau kana aqraba qaribin." Perkara yang ketiga yang wajib kita ketahui adalah apa? Bahwasanya siapa saja yang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh baginya untuk berwala kepada siapa saja yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun dia adalah kerabat yang paling dekat. Dan pada kalimat ini akhwani fillah, Asy-Syaikh rahimahullahu taala katakan la yajuzu, tidak boleh, menunjukkan haramnya, menunjukkan haramnya berwala kepada siapa saja yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bahkan itu merupakan dosa besar dari dosa-dosa besar yang ada, dan terkadang bisa mencapai kekufuran apabila sampai menjadikan orang kafir sebagai walinya. Dinukilkan ijma' ikhwani fillah bahwasanya kalau sampai menjadikan seorang kafir sebagai wali, yang nanti akan kita pelajari insyaallah taala tentang makna tawallil kufur, yang mencapai derajat kekufuran, dan apa? Para ulama bersepakat tentangnya. Dinukilkan ijma' tentang hal tersebut oleh beberapa ulama rahimahumullahu taala. Namun sebelum itu butuh kita ketahui apa yang dimaksud dengan al-wala wal bara. Karena perkara itulah yang menjadi inti dari poin ketiga ini. Bahwasanya seorang muslim ketika dia telah memenuhi tauhid dan menjauhi syirik, ada hal penting yang harus diketahui, yaitu bagaimana dia menyerahkan walaknya dan baraknya pada tempat yang benar. Dan yang dimaksud dengan wala ikhwani fillah atau muwalah di sini yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulahu. Al-muwalah secara bahasa ikhwani fillah diambil dari kata al-waliyu dengan mensukun lam. Al-waliyu yang mana asalnya adalah al-qurbu wad-dunu, yaitu dekat. Lalu bedanya dengan al-wali, ini biar kita paham betul tentang asal istiqaq kata tersebut, asal pengambilan kata ini secara bahasa. Jadi muwalah asalnya dari al-waliyu yang bermakna apa tadi? Ad-dunu wal qurb, dekat. Sedangkan al-wali ikhwani fillah dengan apa? Dengan mengkasrah lam dan mentasydid ya, al-waliyu. Maknanya al-muhib, as-sadiq wan nasir. Al-muhib was-sadiq wan nasir. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Fairuz Al-Abadi dalam Qamus Muhit. Berarti maknanya apa? Wali itu adalah apa? Yang mencintai, teman dekat, juga apa? An-Nasir, yang memberikan pertolongan. Nah, dari makna lugha ini ikhwani fillah nanti akan kita pahami dalam penerapan apa?
penerapan istilah al-wala wal bara. Baik. Berarti dari sini ya fanifillah, muwalah atau al-wala terkandung di dalamnya an-nusrah wal mahabbah wal ikram, yaitu pemberian pertolongan, pemberian bantuan, kemudian saling cinta mencintai, dan apa, pemuliaan. Baik. Ini secara istilah. Jadi al-muwalah atau al-wala hiya nusrah wal mahabbah wal ikram, yang kemudian dalam bahasa kita sering diistilahkan dengan loyalitas. Cuma terkadang seorang masih bingung juga apa makna loyal ini, makna loyalitas tersebut. Ya, kita kembalikan kepada penjabaran tadi, yaitu apa? Al-wala intinya adalah apa? Mengarahkan kecintaan, pertolongan dia, kemudian pemuliaan dia kepada siapa saja dia berwala kepadanya. Yang di sini berkonsekuensi adanya apa? Al-qurb, kedekatan. Ya, adanya kedekatan. Dan wala tidak akan tegak kecuali harus terpenuhi padanya dua rukun, ya kawan. Nah, yaqumul wala ala ruknain, al-awwal al-wala'ul qalbi wa huwa al-mahabbah, wal wala'ul amali wa huwa nusrah wa nahwuha. Jadi wala itu tegak di atas dua rukun. Yang pertama wala qalbi. Nah, wala yang sifatnya di hati, yang ini harus ada. Nah, bagi seorang mukmin terhadap mukmin yang lain. Nah, berupa mahabbah, rasa cinta. Sedangkan yang kedua wala amali berupa nusrah, memberikan pertolongan, memberikan bantuan, memberikan pemuliaan. Ini wala secara amali. Nah, sedangkan lawannya al-bara, yang lebih umum lagi ya akhwani fillah dengan istilah al-mu'adah. Karena nanti al-bara'ah merupakan salah satu bentuk dari mu'adah. Al-mu'adah yaitu idharul ida bil qawli wal fi'li ma'al bughdhi syadidi bil qulub, yaitu menunjukkan permusuhan baik dengan perkataan dan perbuatan bersamaan dengan kebencian yang sangat di dalam hati. Yang juga sering diistilahkan dengan bara'ah. Walaupun asal dari bara'ah fanifillah tabarru' nam dengan qaul. Seperti misalnya apa? Nam menunjukkan permusuhan dengan perkataan, ya seperti apa? Bara'ahnya Ibrahim. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan. Sampai kapan kita memusuhi, membenci tersebut? Sampai kapan, ikhwani fillah? Sampai hatta indak ya. Arin. Dalam kelanjutan ayat bagaimana? Kafarna bikum ma bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan. Baik.
hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian semua beriman kepada Allah semata. Jadi itu batasannya, ikhwan. Ibrahim alaihi salatu wassalam yang Allah Subhanahu wa taala katakan qad kanat lakum uswatun hasanah. Telah ada pada Ibrahim itu suri toladan yang baik. Berarti disebutkannya Ibrahim alaihi salatu wassalam sebagai uswah hasanah bagi kita untuk kita contoh. Di antara hal yang beliau contohkan adalah tabarru' minal kufri wal kuffar. Berlepas diri dari apa? Kekufuran dan orang-orangnya. Sebagaimana beliau katakan, kafarna bikum, kami kufur terhadap kalian, yaitu kita berlepas diri atas agama kalian. Wa bada bainana bainakumul adawah, dan nampak antara kami dengan kalian itu adawah, permusuhan. Wal baghdha, dan saling membenci abadan, selama-lamanya. Kenapa? Karena dia kufur pada Allah. Dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan permusuhan itu akan berakhir? Hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini idharul ida bil qaul. Kemudian bil fi'il, yang dengan perbuatan, ini jelas dengan jihad. Dengan jihad memerangi orang-orang kafir agar mereka tunduk kepada Islam atau merujuk kepada keislaman. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar wal yajidu fikum ghillah. Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir. Naam, dan hendaknya mereka mendapati kalian pada diri kalian itu ghilzah, yaitu apa? Keras. Keras terhadap orang-orang kafir merupakan sifat para sahabat, sifat kaum mukminin. Terhadap orang kafir keras, terhadap kaum mukminin lembut. Dan dari sini pula kita ketahui, ya ikhwani fillah, bahwasanya al-bara juga tegak di atas dua rukun sebagaimana wala. Nah, al-bara'ul qalbi dan al-bara'ul amali. Al-bara'ul qalbi ini merupakan perkara yang paling mendasar, harus ada apa? Al-bughdhu, kebencian. Ini bara' yang sifatnya qalbi, yang di hati, harus ada kebencian. Kemudian bara' amali, ini yang berupa apa? Berupa permusuhan, al-mu'adah al-amaliyah. Seperti dengan lisan kita, menunjukkan kita berlepas diri dari kekufurannya, mencegah, melarang kalau itu berada di bawah kekuasaan kita. Nah, atau dengan anggota badan kita melihat berhala, taib, dan kita punya kemampuan, misalnya itu di rumah kita, ya kita harus memecahkannya. Kalau kita punya kekuasaan dan kemampuan pada hal tersebut. Nah, dua rukun bara'ah ini, ikhwanifillah, baik yang qalbi maupun amali, ini harus ada pada diri kita. Dan yang jelas merupakan dasar itu semua adalah apa? Yang qalb. Karena tidak akan mungkin anggota tubuh kita mampu beramal kalau tanpa ada dorongan kebencian dari dalam hati kita. Dan antara al-muwalah dengan al-mu'adah, atau antara al-wala wal bara' ikhwani fillah, ini dua perkara yang saling berkaitan. Tidak akan mungkin wala itu bisa tegak dengan benar tanpa bara'ah. Tayyib, sebagaimana pula tidak akan mungkin muwalah itu bisa tegak tanpa mu'adah. Tayyib, sebagaimana ditegaskan oleh para imam kita, di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Al-Jawabul Kafi
Beliau tegaskan, fala tasihul muwalatu illa bil muadati. Tidak akan sah muwalah, ya muwalah, kecuali dengan muadah. Jadi kalau kita menyatakan sebagai seorang mukmin, maka tidak akan bisa benar ikhwan fillah keimanan sampai kita memusuhi orang kafir. Ini inti yang ingin disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kalau menyatakan dia sebagai ahli tauhid, ya dia harus ada kebencian kepada ahli syirik. Makanya tidak boleh seorang mengaku ahli tauhid, mengaku taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kok kemudian dia mencintai atau menolong atau membela seorang musyrik kafir. Makanya dicontohkan oleh Imamul Hunafa Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam banyak ayat akhwanifillah. Allah subhanahu wa ta'ala kisahkan selain ayat tadi, misalnya pada ayat Asy-Syu'ara, di mana Ibrahim berdialog dengan kaumnya, afara'aitum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin. Ya, tahukah kalian apa yang kalian ibadahi? Yang diibadahi oleh kalian dan bapak-bapak kalian dulu. Sungguhnya mereka itu adalah musuhku. Nah, musuhku. Dan yang berhak diibadahi hanyalah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Sehingga Ibrahim alaihi salatu wassalam ikhwani fillah mendapatkan pujian yang banyak di dalam Al-Quran. Inna Ibrahim kana ummah, sampai digelari dengan ummah, yaitu qudwah, qanitan lillahi hanifan. Hanif maksudnya apa ikhwani fillah? Dia condong kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Karena pentingnya perkara ini ikhwani fillah, yang tidak akan mungkin tegak keislaman sampai dia memusuhi kesyirikan dan pelakunya. Maka banyak dalil-dalil yang datang baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah menyebutkan tentang apa? Tentang wajibnya bara'ah dari orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Dalam mu'alafat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dikatakan, al-insanu la yastaqimu lahu islamun walau wahadallah wa taraka syirik. Lihat, al-insan la yastaqimu lahu islam, seseorang itu tidak akan lurus keislamannya walau wahadallah, walaupun dia mentauhidkan Allah, wa taraka syirik, dan meninggalkan syirik, illa bi'adawatil musyrikin, kecuali dengan memusuhi orang-orang musyrik, wa tasrihi lahum bil adawati wal bughd, dan apa? Secara tegas menyatakan kepada mereka dengan permusuhan dan kebencian. Baik. Dan lebih tegas lagi apa yang dinukilkan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan ikhwani fillah, yang ini menunjukkan ijma'. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh rahimahullah ta'ala dalam Ad-Durarus Saniyah, kitab Durarus Saniyah ikhwani fillah merupakan salah satu kitab rujukan untuk kita mengetahui karangan-karangan ulama Najd dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan keturunan beliau, yang di situ ikhwani fillah mayoritas terfokus pada tauhid uluhiyah. Bagaimana membantah orang-orang kuburiyun, syubhat-syubhat seputar apa? Syirik dan seterusnya.
Dikatakan oleh beliau ajma'al ulama'u salafan wa khalafan. Ini bagus ditulis ikhwan. Ajma'al ulama'u salafan wa khalafan minas sahabati wat tabi'in. Para ulama telah berijma' baik yang terdahulu maupun yang belakangan dari kalangan sahabat dan tabi'in wal a'immati wa jami' ahli sunnah, dan para imam-imam serta keseluruhan ahli sunnah, annal mar'a la yakunu musliman illa bitajarrudi minasyirkil akbar, bahwasanya seorang tidak akan menjadi muslim, ini tidak akan menjadi muslim kecuali dengan membebaskan diri dari syirik akbar. Illa bitajarrudi minasyirkil akbar, dia harus membebaskan dirinya dari syirik akbar, wal bara'ati minhu, dan berlepas diri darinya, wa mimman fa'alahu, dan juga apa? Berlepas diri dari orang-orang yang melakukannya. Wa bughdihim wa mu'adatihim, dan membenci mereka serta memusuhi mereka. Dan ini konsekuensi untuk seorang bisa menjadi muslim muwahhid, menyelamatkan diri dari syirik akbar, berlepas diri dari syirik akbar dan pelaku-pelakunya, ikhwan. Tidak cukup berlepas diri kesyirikan, tapi apa? Masih duduk manis, kemudian apa? Saling menyayangi, kemudian apa? Hormat menghormati, tolong menolong pada apa? Pada perkara-perkara kesyirikan atau dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Karena apa? Keadaan demikian menunjukkan kebencian yang merupakan rukun pertama dalam apa? Dalam bara'ah, itu akan apa? Enggak ada, akan hilang dan minimal terkikis, dan inilah yang terus-menerus diusahakan oleh orang-orang kufar, ikhwani fillah. Sehingga muncul yang namanya Islam Nusantara. Ini bukan ikhwani fillah untuk mengikis tauhid. Sehingga tidak ada lagi bara'ah, harus itu bersama toleransi. Kata toleransi ini saja, ikhwan, merupakan kalimat yang mujmal, dalam artian kalimat global, yang seorang kalau dia mau menolaknya secara totalitas, terkadang akan jatuh pada apa? Kezaliman misalnya. Tapi kalau dia menerima secara mutlak juga akan terkikis keislamannya. Kenapa? Karena memang kalimatnya global, luas. Maka butuh kita perinci kalau ingin berbicara tentang masalah toleransi. Tapi yang jelas, ikhwani fillah, kalau seandainya yang dimaksud dengan toleransi adalah dengan kita kita harus mencabut rasa benci ini dari orang-orang kafir, harus menghilangkan kebencian terhadap pelaku kesyirikan, maka jelas itu perkara yang apa? Yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Tapi kalau yang dimaksud adalah sekedar apa? Seorang menahan dirinya dari berbuat zalim, jangan sampai menzalimi orang kafir karena keberadaan mereka di negeri ini diakui oleh pemerintah dan dijaga oleh pemerintah. Maka ini sesuatu yang kita terima, ya tidak? Sesuatu yang kita terima. Karena memang bara'ah, berlepas dari kekufuran bukan berarti kemudian kita berbuat semena-mena. Memusuhi mereka tidak melazimkan kemudian kita berbuat semena-mena tanpa aturan, ya. Karena nanti dalam ahkam ahli zimmah, hukum-hukum berhubungan dengan orang-orang kafir, itu diatur dalam syariat. Cuma sekarang kita berbicara dengan perkara yang paling mendasar, harus ada kebencian dalam hati kita terhadap orang-orang kafir dan terhadap kekufuran
yang mereka lakukan. Mari kita perhatikan dalil-dalil yang datang dalam masalah tersebut. Yang pertama, ikhwan, adanya pelarangan secara tegas dari Allah Subhanahu wa taala dari berwala terhadap orang-orang kafir secara umum. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 28, Allah Subhanahu wa taala katakan, la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Orang-orang mukmin tidak pantas mengambil orang-orang kafir sebagai wali-wali mereka selain kaum mukminin. Wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Kemudian Allah katakan, wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Nah, di sini apa maknanya? Tidak pantas, tidak boleh bagi kaum mukminin berwala kepada orang-orang kafir sebagai pembela, menolong, mencintai mereka pada perkara agama mereka, atau memfasilitasi mereka pada ibadah mereka yang berupa ibadah kesyirikan dan kekufuran. Apa ancaman Allah dalam ayat ini, akhwani fillah? Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'. Maksudnya apa? Siapa saja yang melakukan itu maka Allah berlepas diri darinya. Ini ancaman yang keras, Pak. Naam. Karena Allah berlepas diri orang tersebut, waliyadzubillah. Dikecualikan kalau seseorang melakukan itu karena apa? Antattaqu minhum tuqah. Karena apa? Kondisi dia lemah. Dia berbuat itu hanya untuk bisa selamat. Seperti misalnya dia kondisi sendirian di tengah-tengah orang-orang kafir. Mungkin dia bisa menunjukkan apa? Muka seakan-akan senang, padahal hatinya menaruh kebencian agar bisa selamat. Karena dia kondisi lemah. Tapi seorang muslim di tengah-tengah pemukiman kaum muslimin, di tengah negeri yang mayoritasnya muslim, maka tidak pantas yang seperti ini. Juga dalam ayat yang kebanyakan sudah hafal di surat Al-Mumtahanah ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali. Apa makna wali tadi? Yang dicintai, teman dekat, kemudian apa? An-nasir, ya kan? Yang menolong, ya, saling memberi pertolongan. Jangan kalian jadikan musuh-musuhku dan musuh kalian sebagai wali, sehingga kalian lemparkan kepada mereka rasa cinta. Subhanallah. Larangan keras dari Allah Subhanahu wa taala. Ini secara umum, juga datang ke fillah secara khusus larangan untuk berwala kepada orang Yahudi dan Nasara. Kenapa? Karena banyaknya kerusakan yang mereka timbulkan, sehingga walaupun sudah masuk dalam keumuman kafir, tapi apa dikhususkan pelarangan untuk berwala kepada Yahudi dan Nasara yang zaman ini, ikhwan, zaman ini seseorang untuk mengungkapkan perkara tersebut terkadang gentar. Naam, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Ayat ini pada beberapa waktu yang lalu masyhur. Cuman banyak manusia jadikan apa? Jadikan sebagai
ayat untuk politik-politik mereka. Dan memang ayatnya benar. Allah Subhanahu wa taala larang di sini, ikhwan, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan orang Yahudi dan Nasara sebagai wali-wali kalian. Nah, disinilah manusia banyak menyeret-nyeret ayat ini sesuai dengan keinginan masing-masing. Ketika ada pemilu, dibawa aulia, maksudnya jangan jadi sebagai pemimpin. Padahal kebanyakan dari partai oposisi juga mereka saling cinta mencintai, tolong menolong dengan orang-orang kafir juga. Karena tidak paham makna wali. Menjadikan sebagai wali bukan hanya sebagai pemimpin, tapi intinya sebagai seorang yang dia cintai, yang saling dia tolong menolong dengannya, kemudian saling bela-membela dan sebagai teman dekat. Masuk semua, ikhwan fillah, dan juga masuk menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, jelas. Dan Allah Subhanahu wa taala ancam, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Siapa saja berwala di antara kalian kepada mereka, maka sungguhnya dia termasuk bagian dari mereka. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Maka berhati-hati ya ikhwanifillah dari sisi ini. Baik, karena memang merupakan kezaliman seorang meletakkan rasa cinta kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meletakkan rasa kagum kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meletakkan rasa suka kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, apalagi memberikan pertolongan dan membantu mereka untuk mengalahkan kaum mukminin, yang nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah, yang merupakan bentuk kemurtadan. Kalau sampai membantu orang kafir mengalahkan kaum mukminin, ini masuk dalam pembatal keislaman wal iyadu billah. Pahami dasar-dasar ini dulu ya ikhwani fillah. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was-sadad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.